Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 September 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir kita ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ayat keberapa? Ayat ke-5. Hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas 2 ayat sekaligus, ayat ke-4 dan ke-5, apa bunyinya? Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Malam hari ini kita akan membahas 1 ayat setengah. Ya, 1 ayat setengah. Yaitu ayat ke-6 dan separuh dari ayat ke-7. Ya, jadi 1,5 ayat. Ayat yang ke-6 itu adalah bunyinya sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran untukmu, wahai Muhammad, sehingga engkau tidak lupa. Illa ma sya'allah, kecuali apabila Allah berkehendak. Ini sampai sini kita bahas malam hari ini. Illa masya Allah itu adalah separuh dari ayat yang ke-7. Karena masih ada kelanjutannya ayat ke-7. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yang separuh ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jamaah yang kami hormati, salah satu julukan yang tersematkan pada diri Nabi kita Muhammad SAW adalah gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya, amanah, jujur. Ya. Dan itu gelar bukan beliau yang bikin sendiri. Jadi bukan beliau pasang label, pilih saya jujur, amanah. Ya. Apa maning? Enggak, bukan Nabi SAW yang promo, enggak. Orang-orang Mekah sendiri yang menjuluki itu. Bukan beliau yang menonjolkan dirinya, pasang baliho di mana-mana, enggak. Tapi orang-orang Mekah itu melihat track record Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keseharian beliau yang begitu jujur, amanah, sehingga mereka pun lantas memberikan gelar napa? Al-Amin. Terpercaya, jujur, amanah. Nah, kejujuran Nabi kita Muhammad SAW itu dalam urusan duniawi atau ukhrawi? Duniawi atau ukhrawi? Dua-duanya. Urusan duniawi itu ya bisnis, utang piutang, itu urusan apa? Duniawi. Perniagaan, dagang, itu urusan duniawi. Kalau seandainya dalam urusan duniawi saja
beliau itu jujur, apalagi dalam urusan ukhrawi. Wong urusan dunia sesama manusia saja beliau jujur, apalagi dalam urusan ukhrawi. Apa itu Ustaz urusan ukhrawi? Menunaikan tugas yang Allah berikan kepada beliau. Rasul itu artinya apa? Utusan. Nah, utusan ini kan pasti ada apanya? Ada yang mengutus, yang memberikan tugas. Inilah urusan ukhrawi yang Allah bebankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada para rasul agar menyampaikan wahyu yang sudah Allah turunkan supaya disampaikan kepada sinten? Umat manusia. Allah ngutus malaikat siapa? Jibril, supaya membawa wahyu. Malaikat Jibril menyampaikan itu kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Nabi SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Nah, ini tugas berat atau ringan? Berat. Apalagi wahyunya itu bukan 1, 2. Al-Quran itu ada berapa ayat? Lebih dari 6.000 ayat. Panjenengan bisa bayangkan. Lebih dari 6.000 ayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diwajibkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Tidak boleh terlewat 1 ayat pun. Pinten ayat oh? 6.000-an ayat. 1 kata pun tidak boleh terlewat. Bahkan 1 huruf pun tidak boleh terlewat. Berat napa mboten? Berat. Ya. Dan kita tahu Nabi kita kan orangnya amin. Terpercaya. Amanah. Ya. Kalau orang yang nggak punya sifat amanah, poran. Apa poran? Cuek, nggak peduli. Itu kalau orangnya nggak amanah. Tapi Nabi kita SAW orangnya amanah. Sehingga karena perasaan tanggung jawab itu, sedangkan wahyu yang disampaikan kepada beliau itu banyak, dan bukan hanya banyak, sebagian itu panjang. Ada 1 ayat dalam Al-Quran dikatakan ayat terpanjang. Ada yang tahu? Surat Al-Baqarah. Bagus. Ayat berapa? 282. Nanti panjenengan buka di Al-Quran. Surat apa? Al-Baqarah ayat 282. Ayat tentang aturan utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini awalnya. Wahai orang yang beriman, seandainya kalian utang piutang, maka tulislah. Ya pada nulis apa ora? Mulane sih ora pada ngelunasi. Ditulis. Ya. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ini baru awalnya. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat pinten? 282. Itu 1 halaman. Ayatnya dawane sehalaman. Jadi jangan dipikir ayat Al-Quran itu alif lam mim, nun, shad, apa maning? Qaf. Ya itu salah satu. Itu sebagian ayat Al-Quran pendek-pendek, tapi ada sebagian yang panjang-panjang. Coba jangan bayangkan, malaikat Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad harus menyampaikan ayat itu kepada umat manusia tanpa kurang 1 huruf pun. Nah, karena dorongan tanggung jawab itu, maka Nabi kita Muhammad SAW begitu Jibril menyampaikan ayat, beliau pengen menghafal.
Karena ayatnya panjang kayak tadi, malaikat Jibril belum selesai baca sampai akhir, Nabi SAW sudah membaca yang awal tadi. Bok apa? Bok kelalen, takut lupa. Ya. Jadi misalnya malaikat Jibril baru dapat 3 baris, padahal itu ada 10 baris misalnya ya. Nabi SAW, wah 10 baris ini keburu, nanti sudah dihafal dulu yang di awal dulu. Ya. Dan itu diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril turun, ngapain malaikat Jibril turun? Menyampaikan wahyu. Lam yafruq min akhir al-ayati hatta yatakallama Rasulullah SAW bi awwaliha. Malaikat Jibril belum selesai membawakan ayatnya sampai akhir, Nabi kita SAW sudah mengulang-ulang membaca awal ayatnya. Makhafata an yansaha, karena Nabi SAW merasa khawatir bok lupa. Manusiawi atau tidak? Manusiawi. Coba sekarang, saya sampai sekarang sudah mengeluarkan berapa kalimat? Panjenengan masih ingat tadi saya ngomong apa di awal? Ya. Manusiawi kan, orang dengar pengen ngapal karena ada tugas yang harus ditunaikan, akhirnya diapal sebelum selesai. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, sanuqari'uka fala tansa. Kami yang akan bacakan kepadamu wahai Muhammad ayat Al-Quran tersebut, dan fala tansa, dan engkau tidak akan lupa. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla untuk sinten? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini mukjizat. Kenapa mukjizat? Karena Nabi kita SAW bukan orang yang pelupa. Iya. Nabi kita SAW bukan orang yang bisa membaca dan bukan orang yang bisa menulis. Ummiyun. Ummiyun itu artinya adalah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Nabi kita SAW begitu dengar ayat, hafal. Padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Begitu malaikat Jibril membawakan ayat Al-Quran tersebut, maka otomatis Nabi kita Muhammad SAW hafal. Padahal berapa ayat tadi? 6.000 lebih ayat. Itu mukjizat. Kata Ar-Razi rahimahullah, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa ayat Nabi SAW ditegur sama Allah Azza wa Jalla, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa untuk menghafal apa yang disampaikan padamu sebelum selesai disampaikan. Ini Allah ingatkan Nabi kita SAW dalam surat Toha ayat 114. Jadi Nabi SAW sudah tenang, kamu itu sudah dapat jaminan, nggak mungkin apa? Lupa. Sudah dapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla, kamu nggak mungkin lupa, maka nggak perlu engkau tergesa-gesa untuk membaca, untuk menghafal, karena wahyu belum selesai disampaikan. Ini dalam surat apa tadi? Surat Toha ayat 114. Dalam ayat lain juga senada dengan ayat tadi, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Surat apa? Al-Qiyamah 16 sampai 19, Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, engkau tidak perlu menggerakkan lisanmu karena engkau tergesa-gesa pengen bisa menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kami, wahai Muhammad, yang akan mengumpulkan ayat-ayat tersebut di hatimu.
Dan kami yang akan membacakan padamu. Ini jaminan dari Allah bahwa Nabi kita SAW itu tanpa harus nopo mengulang-ulang, beliau sudah hafal. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai baca Quran, baru kamu tirukan. Ini adab nggih. Ini adab. Ya. Jadi nek ustaz urung rampung ngomong aja ngomong. Ya. Ini kan kadang-kadang orang nyela. Lagi bicara belum selesai sudah nopo? Menyela. Ya. Padahal nanti akan dijelaskan. Tunggu sebentar. Ya. Ada saatnya nanti kalau ada kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Termasuk juga kalau lagi latihan baca Al-Quran, yang gurunya itu ngajarin baca, baru nanti kalau sudah selesai tek muridnya ikut baca gitu loh. Jadi jangan urung rampung wis apa? Wis nututi. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami sudah selesai membacakan Al-Quran, maka ikuti, tirukan. Tsumma inna 'alaina bayanah. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan kepadamu wahai Muhammad tentang isi dari Al-Quran tersebut. Berarti apa yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW berupa wahyu dan ajaran Islam, semuanya sudah Nabi SAW sampaikan kepada umat ini. Sehingga tidak mungkin ada ajaran yang terlewat. Tidak ada satu potong pun ajaran Islam yang terlewat. Tidak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya sudah Rasulullah SAW sampaikan. Kalau sampai ada di antara kita meyakini bahwa ada ajaran Islam yang belum disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok bisa demikian? Berarti Rasulullah SAW belum nopo menyampaikan secara tuntas. Ya. Ustadz tuh masa ada Ustadz orang yang mengatakan Rasulullah SAW belum rampung menyampaikan wahyu. Ya mungkin kalau belak-belakan mungkin enggak. Tapi prakteknya begitu. Praktek kesannya begitu. Wong ibadah mboten nyontos sinten? Rasulullah SAW. Padahal contohnya dari Rasul sudah ada. Jadi kalau kita itu beribadah, ngarang-ngarang ibadah sendiri, itu seakan-akan kayak kita mengatakan Kia nurung disampaikan sama Kanjeng Nabi SAW, belum disampaikan sama Rasul SAW, sehingga kita perlu untuk nopo? Berinovasi. Menginovasi kok ajaran agama. Inovasi kayak nggawe sepatu bisa mabur apa kepriwe? Bikin sepatu bisa terbang atau gimana? Inovasi kok ajaran agama? Jangan. Ya. Ajaran agama kita ini sudah nopo? Sudah sempurna. Jadi udah nggak usah diotak-atik. Apalagi yang sudah paten-paten. Zina haram. Masih diotak-atik jadi halal ke priwe gitu loh. Ya. Doktor maning. Ya. Ya. Perguruan tinggi Islam lagi bawahnya. Masya Allah. Jadi dokter itu tidak jaminan apa? Benar. Ya. Tidak setiap yang pintar itu benar. Ya, yang pintar dan keblinger juga banyak. Ya. Sudah ijma' para ulama bahwa zina itu haram. Ya. Sehingga tidak ada celah untuk menghalalkannya. Tidak ada celah untuk menghalalkannya. Walaupun digunakan pakai istilah-istilah yang keren, nikah non apa jenengannya kayak marital ya. Kan kelihatannya kayak keren. Kenapa judulnya nggak kumpul kebo itu ya?
Karena kalau judulnya kumpul kebo, itu nggak kelihatan keren gitu loh, nggak kelihatan ilmiah. Maka pakai judul-judul yang kayak gitu, yang orang awam nggak segera paham gitu. Sebenarnya intinya kumpul kebo gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ajaran Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi untuk diutak-utik, diubah-ubah, nggak perlu. Kenapa? Karena sesuatu yang sempurna kalau ditambahi atau dikurangi malah jadi jelek. Ya. Sesuatu yang sudah nopo sempurna kalau ditambahi atau dikurangi, dirubah malah jadinya jelek. Kita itu perlu menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Kalau sudah sempurna nggak perlu lagi. Ya. Saya sering sampaikan ilustrasi. Manusia itu sempurnanya itu punya mata berapa? 2. Hidung 1 dengan lubang 2. Telinga 2. Mulut 1. Itu manusia dalam bentuk sempurna. Coba jenengan bayangkan seandainya yang sempurna ini, yang sudah sempurna ini ditambahi. Tambah keren apa ora? Coba sekarang kita ilustrasikan. Mata sudah 2, tambahi jadi berapa? 3. Di mana kira-kira sing mantan member? Batuk siji. Coba jenengan bayangkan. Hidung 1. Yes, bolongannya tambahi. Lubangnya tambahi jadi berapa? Jadi 3. Jenengan bayangkan. Ya. Mulut ditambahi dan seterusnya. Apa yang terjadi? Indah? Indah atau tidak? Jelek. Jadi Islam itu sudah sempurna. Rasulullah SAW itu sudah menunaikan tugas yang Allah mandatkan kepada beliau secara sempurna. Makanya apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-I'tisam kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang bikin aturan-aturan baru dalam beragama, ya, aturan baru dalam Islam, bikin amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sungguh dia telah mengklaim, dia telah menuduh bahwa Muhammad SAW telah mengkhianati tugas yang Allah bebankan kepada beliau. Berat nama bacaan resikonya? Berat. Lalu Imam Malik membaca firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat apa? Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi salah satu keistimewaan Islam itu ajarannya sampun apa? Sudah sempurna. Ya. Karena sempurna maka tidak perlu ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Ini ayat berapa? 6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Selanjutnya di ayat yang ke-7 Allah berfirman, illa masya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak membuat engkau lupa. Tadi kan di ayat yang ke-6 Allah katakan engkau tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak engkau lupa, ya engkau akan lupa. Ayat ini menunjukkan tentang sesempurna-sempurnanya Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia. Napa?
Sempurnanya Rasulullah SAW, beliau tetap manusia. Kemanusiaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menafikan kerasulannya, dan kerasulan beliau tidak menafikan kemanusiaannya. Beliau adalah hamba dan rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau manusia dan rasul. Rasul dan manusia. Sehingga walaupun beliau memiliki sifat-sifat yang sempurna, akan tetapi sifat sempurna Nabi SAW tidak lantas membuat beliau pensiun jadi manusia. Beliau tetap manusia. Yang mungkin lupa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan hal tersebut. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini juga ada dalam Bukhari. Suatu saat Rasulullah SAW sholat mengimami para sahabatnya. Falamman fatala tawashwashal qaumu bainahum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah SAW salam, orang-orang pada ribut. Orang-orang pada ribut di belakang, saling ngomong gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma sya'nukum? Ada apa? Kalian ada apa? Kok ribut? Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, hal zida fis shalah? Wahai Nabi SAW, apakah ada perubahan jumlah rakaat salat? Apakah ada perubahan apa? Jumlah rakaat salat. Maksudnya apa? Mereka biasanya salat 4 rakaat, kok jadi 5? Maka Nabi SAW mengatakan, la, nggak ada perubahan jumlah. Berarti Nabi SAW tidak merasa kalau beliau nambah 4 jadi berapa? 5. Qalu fa innaka qad shallaita khamsa. Wahai Nabi, sungguh engkau barusan sholat 5 rakaat. Sungguh engkau barusan sholat minten 5 rakaat. Fan fatala thumma sajada sajadaitaini thumma sallam. Maka kemudian Nabi SAW pun balik ke arah kiblat. Lalu beliau sujud 2 sujud. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Thumma sallam, kemudian beliau salam. Ini menunjukkan bahwa obrolan ringan kayak tadi itu tidak membuat orang harus ngulangi sholat dari awal. Ini obrolan ringan tadi kan. Ada apa ini? Kecuali nek wis bali ngopi mangan mendoan, yo kudu diulangi maneh. Ya. Jadi kalau masih di situ baru obrolan ringan kayak gitu, maka bisa langsung nopo? Sujud sahwi. Kalau kurang ya bisa langsung nambah 1 kemudian sujud sahwi. Ya, ini masih ditolerir sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menarik di sini adalah setelah salam sujud sahwi 2 kali kemudian salam, apa kata Nabi SAW? Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian. Sesungguhnya aku itu manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku itu bisa lupa seperti kalian bisa lupa. Ini yang tadi saya katakan. Bahwa Nabi SAW itu sesempurna-sempurnanya makhluk. Beliau tetap nopo? Manusia yang punya peluang untuk lupa. Ya. Di dalam hadis riwayat lain dikatakan, fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku.
Jadi Nabi SAW itu malah memerintahkan para sahabatnya untuk mengingatkan kalau lupa. Berarti mengingatkan ustadz parang napa mboten? Harus. Ora kualat ora. Ya. Wong Rasulullah SAW saja para sahabat diperintahkan untuk apa? Mengingatkan kalau beliau khilaf, kalau beliau keliru atau beliau lupa. Apalagi ustadz yang levelnya nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ustadz keliru itu wajar, namanya juga manusia. Ya, salah baca ayat atau salah menyebutkan angka, itu biasa manusiawi. Ya. Dan jenengan sebagai jamaah pengajian itu tidak perlu merasa takut apa tadi? Kualat. Ya. Wah, gue mau kualat nggak mau takut ustadz. Enggak. Yang penting caranya yang baik, ya. Caranya yang baik. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lupa, nanti ada ayat yang lupa nggak disampaikan gimana Ustadz? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupanya itu adalah setelah beliau menyampaikan semuanya, kemudian suatu saat lupa dan ada yang mengingatkan, terus ingat lagi. Jadi bukan lupa terus kelewat nggak disampaikan, bukan. Ya. Jadi Nabi SAW dapat wahyu nih dari Allah lewat siapa tadi? Malaikat Jibril. Sudah disampaikan sama Nabi kepada umatnya. Sekian ayat. Suatu hari Nabi SAW lupa. Ayat yang pernah disampaikan bukan ayat yang belum disampaikan. Ayat yang pernah disampaikan sama umatnya beliau lupa. Kemudian ada yang mengingatkan. Ingat lagi. Dan itu pernah dialami sama Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'u fil masjid. Nabi SAW dari dalam rumah dengar ada orang baca Quran di masjid. Kedengaran ya? Kenapa? Nempel. Jadi pintu rumah Nabi SAW begitu buka langsung masjid. Ya. Jadi nempel dengan masjid. Sehingga kalau ada orang baca Quran di masjid, Nabi SAW dengar. Nabi SAW dengar ada orang baca Quran di masjid. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat yang baca Quran di masjid itu namanya Abbad. Sinten? Abbad. Apa komentar Nabi SAW? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Sinten? Abbad. Laqad adzkarani kadza wa kadza ayatan asqattuhunna min surati kadza wa kadza. Semoga Allah merahmati Abbad karena dia baca Al-Quran tadi, aku jadi ingat ayat yang pernah aku terlupa. Ya. Padahal beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau ingat lagi dan tidak terlupa lagi. Tapi itu jarang. Ya, itu jarang. Sehingga lupanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakibatkan syariat Islam jadi nopo? Jadi berkurang. Justru malah lupanya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan membuat syariat Islam semakin sempurna. Kok bisa? Lupanya Nabi SAW malah bikin syariat Islam jadi sempurna. Kok bisa? Pripun? Ya tadi jadi ada sujud sahwi. Kalau seandainya Nabi SAW tidak pernah lupa, ada sujud sahwi atau tidak? Enggak ada lah. Kalau kita lupa, bingung kita mau ngapain toh? Sanuqri'uka fala tansa
illa masya Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak membuatmu lupa wahai Muhammad, maka engkau akan lupa. Dan tentunya takdir Allah membuat Nabi kita SAW lupa itu karena ada hikmah di balik itu. Hikmahnya jadi kita tetap menghormati Nabi SAW tapi tidak sampai level mengkultuskan. Karena beliau tetap manusia. Hikmah yang lainnya Islam jadi tambah sempurna. Ya. Illa masya Allah. Oke. Jaminan tidak akan lupa ayat Al-Quran itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk siapa? Kulo kali jenengan. Ya, jadi jaminan kamu tuh nggak akan lupa wahai Muhammad itu buat beliau SAW. Kalau buat saya dan jenengan, maka nggak ada jaminan. Terus kepriwe berarti? Murojaah. Murojaah siapa? Murojaah apa? Sering-sering diulang-ulang. Kenapa? Karena hafalan Quran itu cepat lepas. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ta'ahadul Quran. Sering-seringlah mengulang-ulang ayat Al-Quran. Kenapa? Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi aqliha. Sungguh Al-Quran itu cepat lepas dari ingatan seseorang seperti cepat lepasnya onta ketika diikat. Jadi onta itu salah satu binatang yang lihai. Wis dijiret bisa ujul apa maning ora dijiret. Sudah diikat itu mudah lepas, apalagi nggak diikat. Maka kalau kita punya hafalan Al-Quran, sering-sering diulang. Maka dianjurkan dalam agama kita setiap hari kita baca sekian halaman. Syukur-syukur minimal berapa? 1 juz. Astagfirullah, minimal. Iya minimal. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Khatamkanlah Al-Quran sebulan sekali. Pinten? Sebulan sekali. Berarti kalau sebulan sekali harusnya sehari pinten? 1 juz. Panjenengan pinten? Oh, takut riak ya. Hah? Berapa? 1 juz sehari. 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Supaya tidak cepat lupa. Ya. Supaya tidak cepat lupa. Mudah-mudahan kita termotivasi setelah ini untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebelum kita tutup tadi ada pengumuman Ahad ini saya ngisi di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Ya, karena besok Ahad kedua, yaitu tentang fikih sirah Nabi kita Muhammad SAW. Barusan saya dapat info kalau di alun-alun itu akan ada acara haji atau apa gitu, apa penyambutan atau apa, sehingga kemungkinan akan sangat padat. Maka kajiannya akan dipindah, cuman belum final tempatnya mau di mana. Yang jelas insya Allah bukan di Masjid Agung Purwokerto. Ya, besok Ahad kajiannya akan dipindah ke tempat lain. Kita cari nanti masjid yang representatif yang bisa memuat jamaah insya Allah. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.